Progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai hampir rampung. LRT sepanjang 12,2 km ini segera beroperasi. Pembangunan lintasan LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 97,99% dan ditargetkan selesai serta diresmikan pada bulan Agustus ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang meninjau pengerjaan stasiun LRT Manggarai menyatakan, pada tahap awal diperkirakan akan melayani sekitar 60.000 penumpang per hari dan bisa meningkat menjadi 80.000 per hari saat operasi normal. Nantinya LRT Jakarta akan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga jam 12 malam. Pramono berharap kehadiran LRT memberikan alternatif transportasi bagi warga Jakarta dan kawasan aglomerasi. Sekarang ini sudah di angka 97,7. 97,99 ya. Jadi hampir 98%. Apa yang kurang? Yaitu hanya persinyalan yang di beberapa titik, tetapi akan selesai tanggal 20 Agustus ini. Saudara-saudara sekalian, kalau melihat ini, maka sebenarnya inilah yang akan merubah wajah Jakarta ke depan. Tanpa disadari, inilah yang menghubungkan 3 kota utama Jakarta, yaitu mulai dari utara, Kelapa Gading, kemudian Jakarta Timur, dan sekarang kita berada di Jakarta Selatan. LRT Jakarta 1B memiliki panjang 12,2 km dengan nilai investasi sebesar 12,1 triliun rupiah. LRT Jakarta akan melayani penumpang di 11 titik pemberhentian atau stasiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial beredar video rekaman CCTV Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Aceh diduga mengambil rokok milik pedagang saat pemeriksaan. Namun informasi ini dibantah. Ya, ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan Satpol PP dan WH bersama tim Bea Cukai dan Polres Lok Sumawe melakukan razia rokok. Dalam rekaman terlihat ada salah satu tangan yang mengambil rokok dan diduga mengantonginya. Tuh, kalau rekamannya sih jelas ya tadi, mengambil lalu mengantonginya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Satpol PP Aceh Utara sebut anggotanya tak terbukti mengambil rokok pedagang saat razia. Rokok tersebut diamankan sebagai barang bukti. Oke, baik. Satpol PP dan pihak Kabupaten Aceh Utara bersama pihak Bea Cukai dan Kepolisian ingin meluruskan hal video viral di masyarakat terkait kegiatan operasi pasar rokok ilegal yang mana terlihat anggota kami mengambil rokok di toko tersebut adalah tidak benar, karena semua yang merupakan barang bukti diserahkan seluruhnya kepada Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Demikian. Ya, beberapa hari ini warga Surabaya diramaikan dengan pemberitaan terkait dugaan pungutan liar di stan sentra wisata kuliner Surabaya. Dan informasi ini diketahui saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecek langsung ke lokasi. Saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak di sentra kuliner Surabaya, ditemukan adanya laporan pungutan liar jutaan rupiah di lokasi. Namun informasi warga ini dibantah oleh paguyuban dan petugas di lapangan. 3 juta ini buktinya, jangan dilempuk, kok dipecat semua. Dipasarkan sama Norai Soto. Lo kon sing tako. Pemerintah kok mari ngekno paguyuban mbok tinggal dikontrol. Lah wong cilik kon bayar ditagih-tagih kon pungli kon meneng ae. Lah iso ngono dadi pemerintah iku. Ya copotan kelambimu dadi pemerintah. Kalau sudah dadi lurah kamu nih. Mending kalau dadi lurah kamu ganti ae. Dari saya, Pak. Dijual, Pak, sama RW-nya. Banyak yang dijual, Pak. 3 juta ini buktinya. Jangan dilempuk, kok dipecat semua itu. Mana-mana? Bukan kakak sini dapat sini, Pak. Panggil RW-nya. Besok Pak saya menyonsak gas preman, ngantornya di sini. Maaf Pak Wali ya, seharusnya Pak Wali jangan dengar dari sepihak. Betul, makanya saya besok. Kapan kita bisa ngumpul? Enggak, saya besok laporan ke polisi, selesaikan di sana. Kalau jenengan nggak pernah ada minta ini, insya Allah kan apa-apa. Tapi kalau sampai nerima uang kayak begini, saya pastikan hukum berjalan.
soal ada pihak dari luar itu tanpa sepengetahuan saya, Pak. Tanpa sepengetahuan sampean maksudnya gimana? Kan laporan ke saya. Nah gini Pak, ya tak ceritain dulu Pak ya. Kan banyak yang nggak jual karena sepi, terus ada orang kepingin jual, tapi nanti orangnya kalau mau jual sampai pindah. Itu toh Nggak bisa Pak, ya sampean kudu izin lurah lah. Loh, Pak Lurah udah. Sudah, ganti orangnya sudah. Loh, kalau orang bukan ini diganti Pak, maksudnya bukan diganti. Kan sementara kan orang yang kepingin jual. Lah, nanti dikasih jangka waktu 3 bulan, 4 bulan sama saya. Gak iso, Pak. Mau. Ngene. Baru diganti. Iki sing dodolan jenenge Eri. Terus mari ngono iki sepi. Eri gak dodolan umumnya. Ya. Ada orang lain mau masuk ganti Eri. Ya sampean izin dhisik nang kene, ganti jenenge nang kene. Sampean ngecek. Bener gak Eri iki metu sak gelem balik maneh. Nek sampean gak nglakoni iku ya ruwet, Pak. Fitnahe gede. Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meluas. Sejumlah petugas bahkan harus dibantu medis akibat terpapar asap berhari-hari saat memadamkan api. Pantauan udara menunjukkan asap tebal masih membumbung tinggi dan meluas di sekitar lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tiupan angin yang kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga nyaris meluluh lantakan seluruh area TPA. Jumlah titik api yang terus bertambah membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Kendala lain mulai dari perlengkapan petugas yang kurang memadai hingga sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Meskipun bergantian, para petugas gabungan tetap membutuhkan bantuan medis akibat berhari-hari terpapar asap kebakaran di lokasi. Kita juga agak direpotkan dengan kondisi angin tadi yang cukup kencang, sehingga sempat muncul kobaran api yang cukup besar. Dan kalau berbicara luasan lahan, ada penambahan ya Pak, ada penambahan mungkin dari sekitar luas lahan 5 hektar itu ya 4 hektar mungkin sudah Kebakaran di TPA Ciniru Kuningan terjadi sejak Rabu dini hari. Jumlah personil pemadam ditambah, sejumlah kendaraan berat masih beroperasi, dan drone thermal diterjunkan untuk memetakan titik api. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah. Sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11%. Posisi utang pemerintah terus meningkat hingga pertengahan 2026. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah atau setara 41,26% terhadap PDB. Posisi tersebut meningkat dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar 9.920,42 triliun rupiah. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11% dengan nilai 8.966,79 triliun rupiah. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman mencapai 12,89% atau sebesar 1.326,90 triliun rupiah. Meski terus meningkat, rasio utang pemerintah hingga Juni 2026 masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengalihkan sebagian keuntungan BPI Danantara untuk mendukung APBN dan difungsikan sebagai cadangan di kas negara. Rencana tersebut diakui menjadi salah satu bentuk kontribusi Danantara terhadap fiskal negara. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengalihkan sebagian keuntungan BPI Danantara untuk mendukung anggaran pendapatan dan belanja negara. Keuntungan tersebut akan difungsikan sebagai cadangan di kas negara. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, wacana pengalihan dana tersebut saat ini masih sebatas ide. Pemerintah masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut bersama Danantara, termasuk skema penyalurannya.
Purbaya belum memastikan melalui pos apa dana tersebut nantinya akan dicatat dalam APBN. Dan antara kan mengasihkan juga keuntungan kan. Presiden merencanakan sebagian keuntungan itu sebagai catatan APBN. Untuk APBN. Nanti masih dibicarakan dengan. Rencana tersebut diakui menjadi salah satu bentuk kontribusi dan antara terhadap fiskal negara.